Oke, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel gue, Panji Muhammad. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kelimpahan rezeki. Dan mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin. Buat semuanya, kalau ada kata-kata salah di dalam diri gue, mohon maaf. Dalam masa-masa Idul Fitri nih, Lebaran sih. Woi kawan, kali ini gue mau ngebahas tentang jasa penukaran uang ya, yang lagi ramai pas Lebaran kemarin. Jadi kalau kita jalan keluar tuh, kita temui tuh di sudut jalan pasti banyak banget tuh orang-orang yang bawa uang pecahan dari 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, kan ada yang 75 ribuan kalau nggak salah. Sambil mereka tawarkan ya kepada orang-orang yang lewat, bahkan ada uangnya yang sampai ditumpuk-tumpuk gitu, banyak banget. Dan kadang ada mereka tuh pasang tulisan tukar uang baru. Kadang gue mikir bahwa uang sebanyak itu tuh kok nggak takut ya kalau misalnya ada orang jahat kayak perampok atau begal kayak gitu, kok aman-aman aja gitu ya. Karena ini nyata benar-benar uang yang dipajang bukan mainan. Sedangkan petugas pengisian ATM aja ada pengawalan. Perbankan itu kebanyakan maling motor, jambret HP yang harus mereka jual lagi agar bisa dapat uang. Sedangkan ini yang di pinggir jalan mereka pajang itu uang tuh kadang ada yang tumpuk kayak gunung, nggak kok aman-aman aja gitu ya. Karena gue mikir sampai situ cuy. Ya mungkin mereka sudah membaca dan tahu situasi dan kondisi di situ, atau memang ada pihak yang menjamin keamanan di tempat mereka menawarkan penukaran uang kayak gitu. Sebenarnya jasa penukaran uang di pinggir jalan tuh menjelang hari raya Idul Fitri itu termasuk ilegal atau nggak resmi cuy. Bank Indonesia sendiri tuh udah mengimbau kepada masyarakat tuh agar hati-hati dalam penukaran uang di pinggir jalan, karena berpotensi jumlah uang yang ditukar itu nggak sesuai dan ada potensi kerawanan lain yang bisa ditimbulkan ya, misalnya perampokan kayak gitu. Bank Indonesia sendiri tuh lebih fokus itu buat nyedain outlet-outlet resmi agar masyarakat tuh datang ke outlet yang sudah disediakan. Tapi kadang kita tuh mau tukar ke bank itu habis nominal pecahan yang kita inginkan. Jadi pengalaman pribadi gue waktu itu beberapa hari yang lalu tuh datang ke bank buat urus kartu ATM gue yang hilang aja. Ada ibu-ibu tuh mau nuker uang pecahan baru, tapi yang tersedia di bank tuh cuma 20 ribuan. Selain itu habis. Ya mau nggak mau ya datang ke pinggir jalan buat tukar uang. Bisa aja pecahan yang lain itu udah diborong sama mereka yang buka jasa tukar uang di pinggir jalan kayak gitu. Pihak bank juga susah juga kan meminimalisir orang yang borong tadi, karena mungkin pihak bank membatasi jumlah penukaran uang oleh satu orang, tapi nggak menutup kemungkinan tuh orang itu datang lagi buat nuker uang dengan saudara atau kerabat yang datang, padahal masih satu kelompok. Nah, dilihat dari sisi agama, khususnya Islam, itu haram nggak sih nuker uang yang ada di pinggir jalan? Nah, sedikit gue jelasin dan koreksi ya kalau ada kesalahan. Untuk penukaran uang dengan pecahan yang dilakukan di pinggir jalan itu haram jika itu ada selisih atau jumlahnya yang ditukar itu nggak sesuai cuy. Contohnya lu nuker duit 1 juta, kemudian orang tersebut tuh ngasih uang pecahan ke lu tuh 900 ribu. Jadi uang 1 juta ditukar pecahannya cuma 900 ribu dapatnya. Nah di situ haram karena ada selisih. Kecuali lu nuker uang 1 juta dan orang itu juga ngasih lu uang pecahan nominalnya sama, yaitu 1 juta. Nah, rugi dong, nggak dapet untung dia. Yang penting kan diselesaikan dulu tuh nuker uangnya sesuai nominal yang ditukar. Lu nuker 1 juta
yang kita dapat 1 juta. Setelah itu baru selesai kita melakukan akad buat bayar uang jasanya yang sudah disepakati. Misalnya jasanya 100.000. Yang penting tuh selesaikan dulu tuker uangnya, kemudian akad buat uang jasanya. Nah itu nggak apa-apa. Nah berapa sih keuntungan mereka tuh? Ini ada video gua nih kemarin, gue coba nuker uang kok, jasa penukaran uang di pinggir jalan, tepatnya di kawasan Pulau Gadung cuy. Ternyata tuh mereka ngambil keuntungan tuh 10% dari setiap yang kita tukar. Nah kita lihat cuy videonya deh. Nah itu tadi cuy video waktu gua nuker uang ya. Yang gua taruh kameranya nggak di helm cuy ya, gua nggak pakai helm full face yang ada mountingnya, gua taruh di depan. Jadi yang mereka dapat tuh 10% dari yang kita tukar. Misalnya lu nuker 100.000 ya jasanya 10.000. Kalau lu nuker 200.000 jasanya 20.000. Waktu itu nuker 300.000, gue tuker tuh 300.000 dengan pecahan nominal 10.000-an, itu 10.000-an sebanyak 300 ya, sebanyak 30 lembar. Dan gue kasih jasanya itu 30.000 cuy. Nah 30.000 ya, mungkin gue lebihin dikit itu. Yang penting kan yang 300 sudah kita selesaikan,
kemudian baru kita akadnya gitu. Itu nggak apa-apa, nggak haram. Nah, waktu di video tadi cuy, itu katanya tuh gue nanya udah dapat berapa, katanya belum. Gue penglaris itu, tapi kita nggak tahu ya apa mereka karena biar laku, biar banyak orang yang beli juga, atau memang sebenarnya udah banyak yang nuker uang, kita nggak tahu cuy. Nah, ngomong-ngomong nilai tukar uang rupiah ke dolar berapa ya cuy? Nah, saat ini cuy, dolar itu 14 ribuan. Pernah paling tinggi itu saat krisis tahun 1998 itu capai 16 ribuan satu dolarnya. Bayangin tuh di tahun segitu yang UMR Jakarta itu tahun 98 tuh waktu krisis itu cuma 153.971 rupiah per bulan. Sedangkan nilai tukar dolar itu satu rupiahnya 16.500 waktu itu. Digaji hanya 9 dolar per bulan tuh. Kalau sekarang kan UMR Jakarta 46 ya, 4.600.000. Nilai tukar dolarnya itu 14.500. Jadi gaji UMR di Jakarta itu 320 dolar per bulan. Dari masa pemerintahan sekarang yang bertahan tuh 2 periode, jangan sampai 3 periode ya. Dimulai tahun 2014 tuh, pada saat itu nilai tukar rupiah per dolarnya itu 9.750 rupiah. Itu ketika presiden yang sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang itu naiknya 4.750 rupiah, dari 9.750 rupiah menjadi 14.500. Sedangkan pada masa pemerintah sebelumnya di tahun 2004 itu presiden sebelumnya, nilai tukar rupiah per dolarnya itu 8.800 rupiah, sampai 2014 itu naiknya hanya 950 rupiah. Jadi dari 2004 ke 2014 itu dari 8.800 rupiah menjadi 9.750 rupiah, jadi naiknya 950 rupiah. Nah, kenapa tukar uang melemah ya sampai 4.750, hampir 5.000 rupiah dari 2014 sampai sekarang 2022? Ya, jadi yang mempengaruhi itu yang pertama itu melakukan impor dan menggunakan jasa luar negeri. Kalau kita melakukan jasa-jasa dari luar negeri, mengimpor barang, itu ya otomatis mempengaruhi penukaran mata uang kita cuy. Yang kedua itu menguatnya ekonomi Amerika Serikat dan melemahnya ekonomi Tiongkok. Terus yang keempat ini cuy, memiliki utang yang berlebihan. Nah, ini banyak, Indonesia udah banyak utang cuy. Nah, kira-kira berapa nih utang Indonesia? Nah, untuk utang Indonesia sampai saat ini cuy itu 7.052,5 triliun. Banyak ya utangnya, apalagi kita mau bangun IKN, tentu itu membutuhkan biaya yang sangat banyak kan. Dari mana uangnya? Dan yang dibutuhkan buat IKN itu sekitar 466 triliun. Katanya hanya menggunakan 20% dana dari anggaran dana pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut gue mending dana segitu tuh buat investasi cuy, buat bayar utang biar cepet lunas. Dengan begitu kan rupiah menguat dan harga bahan-bahan pokok turun, masyarakat sejahtera. Itu menurut gue ya, tapi koreksi yang kalau salah. Menurut pakar-pakar gimana nggak tahu. Tapi rata-rata mereka tuh cuma mikirin kesejahteraan keluarganya sendiri. Bener nggak kayak gitu para pejabat-pejabat? Koreksi kalau salah. Oke cuy, itu tadi pembahasan gue tentang tukar uang di pinggir jalan dan sedikitnya bahas tukar rupiah ke dolar. Oke, sampai sini dulu cuy video kali ini. Kita jumpa di konten berikutnya. Kalau kalian suka channel ini jangan lupa komen, like, dan share. Bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, dan kalau nggak suka skip aja cuy. Oke cuy, sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, bye.